Di sebuah pagi yang cerah pada tahun 1357, rombongan besar dari kerajaan Sunda bergerak menuju jantung kekuasaan Majapahit, Trowulan. Mereka tidak datang dengan niat perang, melainkan untuk menghadiri pernikahan megah yang akan menyatukan dua kerajaan besar di Pulau Jawa. Putri Dyah Pitaloka, gadis yang kecantikannya tak tertandingi, datang sebagai calon permaisuri Raja Hayam Wuruk, penguasa agung Majapahit. Namun, di balik kemegahan dan harapan itu, tersembunyi ambisi besar seorang lelaki bernama Gajah Mada. Mahapati Majapahit yang legendaris ini memiliki pandangan berbeda. Bagi Gajah Mada, pernikahan ini bukan sekadar ikatan dua hati, melainkan kesempatan emas untuk mewujudkan impian besarnya, menundukkan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit. Di kepalanya, pernikahan itu bukanlah persatuan dua kekuatan yang setara, melainkan sebuah penyerahan dari kerajaan Sunda kepada Majapahit. Setibanya di lapangan Buban, ketegangan mulai terasa. Apa yang seharusnya menjadi perayaan cinta berubah menjadi ajang adu gengsi dan harga diri. Raja Sunda yang membawa putrinya dengan penuh kehormatan terkejut mendengar tuntutan Gajah Mada. Putri Dyah Pitaloka harus menyerahkan diri bukan sebagai calon permaisuri, melainkan sebagai tanda tunduknya Sunda. Konflik tidak bisa dihindari. Di tengah kebingungan, kemarahan, dan pengkhianatan, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah cinta dan kehormatan bisa bertahan dalam cengkeraman ambisi kekuasaan? Apa yang terjadi selanjutnya di Bubat bukan sekadar pertempuran biasa. Di sana, kehormatan dipertaruhkan, darah bangsawan mengalir, dan sebuah kerajaan hancur dalam satu hari. Perang Bubat menjadi tragedi yang tidak hanya menorehkan luka di hati dua kerajaan, tetapi juga tercatat sebagai salah satu kisah paling tragis dalam sejarah Nusantara. Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Apa yang mendorong Gajah Mada melampaui batas-batas diplomasi? Dan bagaimana nasib Dyah Pitaloka yang menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan kehancuran itu? Di puncak kejayaan Majapahit, ada satu nama yang bergema di setiap sudut Nusantara. Hayam Wuruk, sang raja muda yang dipuja, pemimpin bijaksana yang membawa kerajaannya menuju kemakmuran. Di bawah kekuasaannya, Majapahit menjadi pusat kekuatan besar dengan wilayah yang membentang dari ujung Sumatera hingga Kepulauan Maluku. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sosok yang diam-diam memegang kendali. Seorang pria dengan ambisi yang lebih besar dari samudera yang mengelilingi Nusantara, Gajah Mada. Sebagai Mahapati, Gajah Mada tak sekadar seorang penasihat. Ia adalah dalang di balik ekspansi militer Majapahit, arsitek kekuasaan yang menyebar hingga ke pulau yang tak terjangkau. Tapi ada satu mimpi yang belum ia wujudkan, penyatuan total Nusantara. Lewat Sumpah Palapa, Gajah Mada bersumpah tak akan menikmati istirahat sebelum seluruh kerajaan di Nusantara tunduk di bawah Majapahit. Di saat Hayam Wuruk fokus pada pemerintahan dalam negeri dan pembangunan budaya, Gajah Mada sibuk memetakan wilayah-wilayah yang harus ditaklukkan. Ia melihat Sunda, kerajaan besar di barat Jawa, sebagai satu-satunya rintangan yang tersisa. Namun kali ini ia tak hanya mengandalkan senjata dan pasukan. Ia tahu ada cara lain yang lebih halus untuk mencapai tujuannya. Sebuah pernikahan politik, pernikahan antara Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda. Bagi Gajah Mada, bukan sekadar ikatan cinta dua bangsa, melainkan langkah strategis terakhir menuju penyatuan Nusantara. Hayam Wuruk yang terkenal sebagai raja yang mencintai seni dan diplomasi, di matanya pernikahan ini adalah simbol perdamaian. Namun di benak Gajah Mada, ia memandang kerajaan Sunda bukan sebagai mitra, melainkan sebagai kerajaan yang harus tunduk. Saat kabar pernikahan ini tersebar, harapan mengudara. Dua kerajaan besar akan bersatu, dan dengan itu akan tercipta era baru di Jawa. Namun, tak semua melihat pernikahan ini dengan mata yang sama.
Sementara Hayam Wuruk menantikan hari pernikahannya dengan penuh harapan, Gajah Mada telah mempersiapkan strategi lain, sesuatu yang lebih dari sekadar perayaan cinta. Di tengah euforia persiapan, bayang-bayang niat tersembunyi Gajah Mada mulai mengintai apa yang sebenarnya ia rencanakan. Dan bagaimana nasib pernikahan agung ini ketika ambisi kekuasaan mulai menggerogoti fondasi perdamaian. Disinilah ketegangan mulai memuncak, menuju pertemuan yang tak terelakkan di lapangan Bubat, tempat di mana kehormatan, cinta, dan ambisi akan bertabrakan dalam sebuah tragedi yang tak terlupakan. Raja Sunda menerima kabar baik itu dengan hati penuh harapan. Pernikahan antara putrinya, Dyah Pitaloka, dengan Raja Hayam Wuruk adalah lebih dari sekadar penyatuan dua keluarga, melainkan persatuan dua kerajaan besar. Bagi kerajaan Sunda, pernikahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan dengan Majapahit, dan Raja Sunda pun merasa bangga dapat menjodohkan putrinya dengan raja paling berkuasa di Nusantara. Dyah Pitaloka sendiri telah lama dikenal di seluruh kerajaan sebagai simbol keanggunan dan kehormatan. Dia membawa harapan rakyat Sunda di pundaknya bahwa melalui pernikahannya, hubungan antara kedua kerajaan akan lebih damai dan makmur. Ayahnya, Raja Sunda, meyakinkan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan dua kerajaan yang setara. Majapahit mungkin lebih besar, tetapi Sunda tidak datang dengan maksud tunduk. Namun, tanpa mereka sadari, di Trowulan, sebuah skenario berbeda sedang disusun. Gajah Mada tak melihat pernikahan ini sebagai penyatuan dua kekuatan besar, melainkan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan sumpahnya. Baginya, Sunda bukanlah mitra setara, tetapi kerajaan yang harus menyerah di bawah kekuasaan Majapahit. Di balik senyuman diplomatis dan perencanaan pesta yang megah, ambisi besar Gajah Mada untuk melihat seluruh Nusantara tunduk di bawah Majapahit mulai bergerak perlahan. Ketika Raja Sunda memimpin rombongannya membawa Dyah Pitaloka dan bangsawan istana menuju Majapahit, mereka dihentikan di lapangan Bubat, bukan di istana seperti yang mereka bayangkan. Lapangan yang awalnya dimaksudkan sebagai tempat penyambutan agung, kini menjadi panggung di mana ambisi dan kehormatan akan diuji. Disinilah Gajah Mada menempatkan mereka jauh dari istana, sebagai isyarat bahwa mereka tak akan diperlakukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai kerajaan yang datang untuk tunduk. Saat kabar sampai ke Raja Sunda bahwa Gajah Mada menuntut putri Dyah Pitaloka sebagai tanda penyerahan kekuasaan Sunda, bukan sebagai calon permaisuri, kemarahan dan rasa terhina pun membara. Bagaimana bisa sebuah pernikahan yang seharusnya membawa kedamaian berubah menjadi tuntutan penghinaan sebesar ini? Sang raja tahu kehormatan kerajaannya dipertaruhkan. Mereka tidak datang untuk menyerah, dan tuntutan ini adalah tamparan keras bagi harga diri Sunda. Sementara itu, Dyah Pitaloka yang awalnya berharap menjadi simbol cinta dan persatuan, kini berada di antara konflik yang tak ia duga. Apa yang akan terjadi pada nasibnya dan rombongan Sunda? Akankah diplomasi kembali pada jalurnya? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap? Ketegangan memuncak di lapangan Bubat, seperti panah yang ditarik siap melesat, hanya menunggu satu langkah yang akan menentukan nasib dua kerajaan besar ini. Di bawah langit biru yang luas, rombongan besar dari kerajaan Sunda tiba di lapangan Bubat dengan penuh kemegahan. Para prajurit berbaris rapi, mengenakan pakaian kebesaran, sementara Dyah Pitaloka, sang putri, duduk di atas tanduk. Wajahnya yang tenang memancarkan aura kedamaian dan harapan. Namun, di balik sambutan megah yang mereka harapkan, yang mereka temui adalah kekosongan. Tiada iring-iringan penyambutan dari pihak Majapahit. Tiada tanda-tanda pesta besar seperti yang dijanjikan. Waktu berlalu, dan ketidakpastian mulai menyelimuti rombongan Sunda. Raja Sunda yang bijaksana namun tegas mulai merasa ada yang tidak beres. Di manakah Raja Hayam Wuruk? Mengapa kami tidak disambut sebagaimana mestinya? Pikirnya dalam hati. Kemudian datanglah kabar yang menyulut bara kemarahan. Gajah Mada
Mahapatih Majapahit, telah menuntut agar Putri Dyah Pitaloka tidak sekadar menikah dengan Hayam Wuruk, tetapi sebagai tanda penyerahan Sunda kepada kekuasaan Majapahit. Tentu saja ini adalah penghinaan besar bagi kerajaan Sunda. Mereka datang dengan kehormatan tinggi, tidak membawa maksud tunduk atau menyerah. Dyah Pitaloka bukanlah sekadar persembahan politik, dia adalah simbol kebanggaan rakyat Sunda. Namun, bagi Gajah Mada, pernikahan ini adalah momen penting dalam penyatuan Nusantara di bawah Majapahit. Dan bagi seorang pria yang terikat dengan sumpah palapa, tidak ada ruang untuk kompromi. Sunda harus tunduk, sama seperti kerajaan-kerajaan lain yang sudah dilumat ambisi besarnya. Di tengah perasaan terhina, Raja Sunda memanggil semua penasihat dan bangsawannya. Mereka tahu apa yang terjadi di Bubat bukan sekadar perselisihan diplomatik. Ini adalah tantangan langsung terhadap kehormatan Sunda. Suasana menjadi tegang saat Gajah Mada sendiri tidak memberi pilihan lain selain tunduk atau menghadapi kekuatan militer Majapahit yang besar. Dalam pertemuan itu, Dyah Pitaloka duduk diam di tengah diskusi yang semakin panas. Di matanya terlihat kebimbangan dan kesedihan. Pernikahan yang seharusnya menyatukan dua kerajaan kini diubah menjadi panggung politik yang kelam. Sementara itu, Raja Sunda bergulat dengan keputusan sulit, menyerah dan kehilangan kehormatan, atau bertarung dan mempertaruhkan nyawa banyak orang. Di luar tenda, prajurit Majapahit mulai bersiap. Pasukan besar di bawah komando Gajah Mada bersiaga, siap menghadapi apapun keputusan yang akan diambil oleh pihak Sunda. Sementara itu, Raja Hayam Wuruk yang tidak pernah menginginkan situasi ini berubah menjadi kekerasan, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ia terjebak di antara cinta yang tulus pada Dyah Pitaloka dan ambisi tak terbendung Gajah Mada yang memanipulasi situasi. Ketegangan semakin memuncak. Di udara tersisa satu pertanyaan besar. Apakah kehormatan akan ditebus dengan darah? Atau adakah cara lain untuk menghentikan tragedi yang mulai menggeliat ini? Jawaban atas pertanyaan itu akan segera terungkap saat langit cerah lapangan Bubat berubah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang tak terhindarkan. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang hangat kini berubah menjadi saksi bisu dari ketegangan yang semakin membarat di lapangan Bubat. Di bawah bayang-bayang senja, Raja Sunda berdiri tegak di hadapan prajuritnya, mengenakan pakaian kebesaran yang melambangkan kehormatan kerajaannya. Dyah Pitaloka, putri yang tak pernah mengira akan menghadapi situasi seperti ini, berdiri di samping ayahnya. Wajahnya tetap tenang, namun di baliknya tersimpan badai perasaan. Dari kejauhan, pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada telah siap siaga. Barisan prajuritnya terlihat rapi dan mengintimidasi, menggambarkan kekuatan besar Majapahit yang tak tertandingi. Gajah Mada dengan tatapan tajamnya hanya menunggu satu keputusan. Dalam pikirannya, kemenangan sudah hampir digenggam. Sunda harus tunduk, dan inilah saatnya. Di antara dua pasukan yang saling berhadapan, ketegangan terasa semakin pekat. Raja Sunda dengan segala kehormatannya menolak tunduk pada tuntutan Gajah Mada. Ia tidak akan menyerahkan putrinya sebagai simbol penyerahan. Baginya, Putri Dyah Pitaloka adalah lambang kehormatan, bukan alat politik yang bisa dipermainkan. Kata-kata penolakan yang tegas keluar dari mulutnya menegaskan bahwa kerajaan Sunda tidak akan pernah tunduk di bawah Majapahit. Dan disinilah tragedi itu dimulai. Apa yang seharusnya menjadi pesta pernikahan berubah menjadi pertempuran. Pasukan Majapahit yang sudah siap untuk bertarung bergerak dengan sigap menyerang rombongan Sunda yang jauh lebih kecil dan tidak siap untuk perang. Para bangsawan Sunda yang datang dengan niat damai kini harus menghunus pedang untuk mempertahankan kehormatan mereka. Pertempuran yang tak seimbang ini pun pecah dengan kekerasan yang tak bisa dihindarkan. Sementara itu, Dyah Pitaloka menyaksikan kekacauan itu dengan hati yang teriris. Ayahnya, Raja Sunda, berjuang mati-matian di tengah pertempuran, mencoba melindungi kehormatan kerajaannya. Namun,
Jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit membuat mereka terdesak. Di tengah situasi yang kacau itu, sebuah pilihan berat terlintas di benak sang putri. Daripada hidup dalam kehinaan setelah melihat kerajaannya dipermalukan, Dyah Pitaloka memilih jalan yang dianggap sebagai bentuk terakhir dari kehormatan seorang putri kerajaan. Ia menghunus kerisnya sendiri, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi menjaga martabat keluarganya. Tangisan para prajurit Sunda yang tersisa terdengar melihat tuan putri mereka yang terbaring di tanah tak lagi bernyawa. Raja Sunda yang terluka parah jatuh di sisi putrinya. Kekalahan total menghantam rombongan Sunda, dan lapangan Bubat kini berubah menjadi medan penuh darah dan air mata. Di kejauhan, Raja Hayam Wuruk hanya bisa menyaksikan kehancuran ini dengan hati yang remuk. Ia tidak pernah menginginkan pertumpahan darah. Di dalam hatinya, ia hanya menginginkan Dyah Pitaloka sebagai permaisurinya, bukan korban dari ambisi politik yang tak terkendali. Namun, semuanya telah terlambat. Kehormatan Sunda telah direbut, dan di dalam tragedi ini tidak ada pemenang. Hanya luka yang akan terus membekas dalam sejarah kedua kerajaan. Dengan terjadinya pembantaian di Bubat, hubungan antara Majapahit dan Sunda hancur total. Dendam, kehormatan, dan tragedi yang berakar dari ambisi Gajah Mada akan tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa kelam yang akan dikenang berabad-abad kemudian. Namun, pertanyaan tetap menggantung. Apakah ambisi untuk menyatukan Nusantara sepadan dengan kehancuran ini? Dengan berakhirnya tragedi di lapangan Bubat, Majapahit berdiri sebagai pemenang dalam pertempuran yang mengerikan, namun dengan harga yang sangat mahal. Gajah Mada yang dengan sukses melaksanakan ambisinya untuk menundukkan kerajaan Sunda menghadapi realitas pahit dari hasil kemenangan ini. Di luar pujian yang mungkin diterimanya sebagai Mahapati, Gajah Mada harus menghadapi kenyataan bahwa darah dan kehormatan yang tercurah dalam pertempuran itu menyisakan luka mendalam di hati semua pihak yang terlibat. Raja Hayam Wuruk yang awalnya berniat untuk menyatukan dua kerajaan melalui pernikahan, kini dikelilingi oleh rasa penyesalan yang mendalam. Dia menyaksikan bagaimana impian damai yang telah dirancangnya berubah menjadi mimpi buruk. Keputusannya untuk menyerahkan keputusan pada Gajah Mada yang terobsesi dengan sumpahnya menyebabkan kematian Dyah Pitaloka dan hancurnya hubungan antara dua kerajaan yang seharusnya bersatu. Kesedihan dan rasa bersalah menggerogoti hati Hayam Wuruk yang merasa terjebak antara cintanya dan ambisi besar Gajah Mada. Raja Sunda yang terluka parah dan putrinya yang gugur di medan perang meninggalkan warisan kebanggaan dan tragedi yang mendalam. Kerajaan Sunda yang dulu bangga kini tersisa sebagai bayangan dari kejayaannya. Seluruh rakyat Sunda merasakan dampak dari kekalahan ini. Kehormatan yang mereka perjuangkan dengan susah payah kini tercemar, dan masa depan mereka dipenuhi dengan rasa dendam dan ketidakpastian. Di Majapahit, meskipun Gajah Mada merayakan kemenangan ini sebagai pencapaian besar dalam usahanya untuk menyatukan Nusantara, dampak dari Perang Bubat menyisakan bekas yang dalam. Konflik ini telah menggoyahkan kestabilan politik dan mengubah cara Majapahit dipandang di mata dunia luar. Kemenangan ini yang seharusnya menjadi puncak kejayaan malah menambah beban moral dan emosional bagi para pemimpin Majapahit. Legasi Perang Bubat mulai terbentuk, sebuah peristiwa yang bukan hanya menciptakan duka dan penyesalan, tetapi juga menyisakan jejak sejarah yang kelam. Di satu sisi, ia menggambarkan ambisi besar Gajah Mada yang berhasil dalam misi politiknya, tetapi di sisi lain, ia adalah simbol pengkhianatan dan kehancuran bagi hubungan antar kerajaan di Nusantara. Dalam catatan sejarah, Perang Bubat menjadi titik balik yang mengungkapkan kegelapan dalam ambisi dan politik. Konflik ini memicu refleksi mendalam tentang batas-batas kekuasaan, kehormatan, dan cinta, serta menandai awal dari perubahan dalam dinamika politik di seluruh Nusantara. Bagaimana dampak dari tragedi ini mempengaruhi Majapahit
dan Sunda dalam jangka panjang. Apa yang akan terjadi dengan ambisi besar Gajah Mada setelah kehilangan nyawa dan kehormatan yang tidak ternilai? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dalam perjalanan sejarah yang penuh liku. Setelah perang bubat, dampak dari tragedi ini meluas jauh, melampaui batas-batas lapangan bubat. Majapahit dan kerajaan Sunda terjebak dalam perubahan mendalam yang mengubah arah sejarah mereka. Perang bubat meninggalkan luka mendalam di hati kedua kerajaan. Hayam Wuruk, meskipun berhasil dalam ambisinya untuk memperluas pengaruh Majapahit, tidak bisa menghindari rasa penyesalan yang menggerogoti dirinya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang awalnya dimaksudkan sebagai pernikahan, damai telah berubah menjadi pembantaian yang memalukan. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi, harga darah dan kematian yang mengubah segala sesuatu tentang cara Majapahit beroperasi dan dilihat oleh dunia luar. Gajah Mada, walaupun meraih keberhasilan dalam hal penyatuan wilayah, menghadapi beban moral yang berat. Sumpah Palapanya yang semula dimaksudkan untuk membawa kemuliaan dan persatuan, kini tampak lebih seperti kutukan yang telah menimbulkan penderitaan dan pengkhianatan. Meskipun demikian, ambisi besarnya untuk menyatukan Nusantara tidak surut, tetapi rasa bersalahnya terhadap tragedi ini meruntuhkan keyakinan pada visi yang selama ini ia perjuangkan. Di kerajaan Sunda, duka dan kemarahan melanda rakyat yang kehilangan raja dan putrinya. Raja Sunda yang terluka parah dan putri tercintanya yang gugur telah menciptakan luka yang sulit untuk disembuhkan. Kerajaan yang sebelumnya bangga kini dilingkupi oleh bayang-bayang kehancuran dan penyesalan. Rakyat Sunda harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan kehormatan dan banyak nyawa dalam pertempuran yang tidak pernah mereka inginkan. Ketidakpastian menyelimuti masa depan mereka, sementara dendam dan keinginan untuk membalas kekalahan mereka menguat. Perang bubat meninggalkan warisan yang tak mudah dilupakan. Dalam kisah-kisah rakyat dan catatan sejarah, pertempuran ini dikenang sebagai simbol dari ketidakadilan dan pengkhianatan politik. Tragedi ini menggambarkan batas-batas dari ambisi dan kekuasaan, serta bagaimana konflik besar dapat mengubah nasib dua kerajaan dan orang-orangnya. Dalam budaya Sunda, cerita tentang perang bubat menjadi legenda yang menyentuh hati dan seringkali digunakan sebagai pelajaran tentang harga diri dan kehormatan. Dendam terhadap Majapahit berlanjut dalam bentuk cerita dan mitos, menandai sebuah periode di mana hubungan antar kerajaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga melalui warisan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Majapahit, meskipun stabilitas politik kembali terjaga, dampak dari tragedi ini mempengaruhi kebijakan dan diplomasi mereka ke depan. Hayam Wuruk dan Gajah Mada harus menghadapi kenyataan bahwa kemenangan mereka tidak sepenuhnya manis dan membawa perubahan dalam cara mereka melihat kekuasaan dan hubungan antar kerajaan. Perang bubat mengajarkan banyak hal tentang politik, kekuasaan, dan kehormatan. Ini adalah pengingat bahwa ambisi besar dan keinginan untuk menguasai tidak selalu berakhir dengan cara yang diharapkan. Kadang-kadang, hasil dari perjuangan ini bisa membawa kehancuran yang lebih besar daripada kemenangan itu sendiri. Dalam penutup kisah ini, sejarah mencatat perang bubat sebagai peristiwa yang menggambarkan kompleksitas dari kekuasaan, kehormatan, dan hubungan antar bangsa. Tragedi ini, meskipun mengerikan, meninggalkan pelajaran yang berharga dan membentuk cara kita memahami interaksi dan konflik di masa lalu. Perang bubat tidak hanya menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit dan Sunda, tetapi juga meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Nusantara. Dampak jangka panjang dari peristiwa ini memengaruhi tidak hanya politik, tetapi juga budaya dan hubungan antar kerajaan di seluruh wilayah. Setelah peristiwa tragis di lapangan bubat, Majapahit menjadi lebih berhati-hati dalam pendekatan diplomatiknya.
Pengalaman pahit dari perang ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Majapahit, mendorong mereka untuk lebih memperhitungkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Gajah Mada, meskipun sukses dalam mengekspansi kekuasaan Majapahit, harus menghadapi kenyataan bahwa ambisinya membawa biaya manusia yang sangat tinggi. Dalam jangka panjang, Majapahit berusaha untuk menghindari konflik yang sama di masa depan, mencari cara untuk mengelola hubungan diplomatik dengan lebih bijaksana. Kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai memperhatikan dan belajar dari tragedi ini. Beberapa kerajaan menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan ancaman eksternal dan konflik yang bisa memengaruhi mereka. Diplomasi menjadi lebih penting dengan fokus pada penyelesaian konflik melalui negosiasi daripada kekuatan militer semata. Perang Bubat meninggalkan dampak mendalam dalam budaya dan sosial masyarakat Sunda dan Majapahit. Di Sunda, cerita tentang peristiwa tersebut menjadi bagian dari mitos dan legenda lokal. Cerita tentang keberanian dan pengorbanan Dyah Pitaloka menjadi simbol ketahanan dan harga diri bagi rakyat Sunda. Ini juga berfungsi sebagai pelajaran moral tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari pengkhianatan. Di Majapahit, meskipun kemenangan diraih, kejadian tersebut seringkali menjadi topik refleksi dan perdebatan dalam masyarakat. Tragedi ini menciptakan kesadaran akan batasan ambisi dan dampak dari kekuasaan absolut. Gajah Mada dan Hayam Wuruk mungkin mencatat kemenangan politik, tetapi mereka juga mempelajari pelajaran berharga tentang dampak tindakan mereka terhadap rakyat dan kerajaan mereka. Sejarah mencatat Perang Bubat sebagai peristiwa penting yang menggambarkan konsekuensi dari ambisi besar dan kekuasaan. Pelajaran dari pertempuran ini digunakan untuk mengajarkan generasi berikutnya tentang risiko konflik dan pentingnya diplomasi yang efektif. Buku-buku sejarah, naskah kuno, dan cerita rakyat terus mengenang peristiwa ini sebagai peringatan tentang bagaimana ambisi dapat berakhir dengan tragedi jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan empati. Perang Bubat menjadi salah satu bagian dari mosaik besar sejarah Nusantara. Ia menunjukkan bagaimana konflik lokal dapat memengaruhi hubungan antar kerajaan dan membentuk jalannya sejarah wilayah tersebut. Kejadian ini berperan dalam membentuk dinamika politik dan sosial di wilayah Jawa dan sekitarnya, serta memberikan perspektif tentang bagaimana kekuasaan dan diplomasi berfungsi dalam konteks sejarah yang lebih luas. Dalam akhirnya, Perang Bubat adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan dampak dari keputusan yang diambil dalam konteks politik dan sosial. Ini adalah pengingat tentang bagaimana sejarah tidak hanya ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan, tetapi juga oleh bagaimana kita belajar dari dan merespons peristiwa-peristiwa besar yang membentuk masa depan kita.